Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kembali bisa menyapa teman-teman lewat renungan firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna atas kami. Tuhan, terima kasih banyak. Sebelum kami membaca merenungkan firman-Mu, kami berdoa berkati hati kami, urapi kami, agar setiap firman yang kami baca, yang kami renungkan, sungguh bertumbuh, terlebih lagi berbuah dalam hidup kami. Semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, teman-teman, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dari Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24. Sekali lagi, Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan, teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Bacaan yang barusan kita baca di dalam Mazmur 37 ini ditulis oleh seorang tokoh Alkitab yang luar biasa, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yaitu Daud. Teman-teman tentu saja sudah tahu, sudah kenal, sudah sering dengar tentang Daud. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan beberapa fakta. Sebelum kita membahas lebih lanjut ya, kita akan melihat beberapa fakta tentang Daud. Yang pertama adalah Daud adalah anak ke-8 atau anak bungsu dari Isai, seorang penduduk Bethlehem yang sederhana dari suku Yehuda. Jadi sekali lagi, Daud ini adalah anak bungsu dan berasal dari suku Yehuda. Dia adalah anak dari Isai. Fakta kedua, teman-teman, Daud ini pada masa mudanya ya pernah menjadi seorang gembala kambing domba ayahnya. Jadi pekerjaannya setiap hari adalah mengembalakan domba atau kambing domba ayahnya di padang rumput. Fakta ketiga tentang Daud adalah raja. Ya. Daud adalah raja pilihan Tuhan yang menggantikan Raja Saul atau raja kedua bagi bangsa Israel. Fakta keempat tentang Raja Daud adalah setelah diurapi menjadi raja, Daud menjadi pelayan bagi Saul pada waktu itu. Jadi pemain musik ya bagi Saul. Fakta kelima tentang Daud adalah Daud pernah menjadi pahlawan ya. Pada masa mudanya Daud ini adalah seorang pahlawan yang gagah berani dan berjuang untuk bangsanya. Pada waktu itu ketika Daud masih muda sekali melawan Goliat ya, seorang raksasa berasal dari bangsa Filistin dan berhasil mengalahkan Goliat. Teman-teman, fakta keenam tentang Daud adalah dia adalah seseorang ya, setelah diurapi menjadi raja, dia harus, teman-teman, sekali lagi menjadi pelayan bagi Saul. Dan selama Saul hidup ya, Daud ini mengembara ya, dia menjadi seorang yang pengembara, seorang yang mengembara dan tidak hidup tenang pada waktu itu karena dikejar-kejar oleh Saul, ingin dicelakai oleh Saul pada waktu itu. Dan terakhir adalah Daud memerintah selama 40 tahun bagi bangsa Israel. 7 tahun di Hebron dan 33 tahun di Yerusalem ia memimpin. Jadi semuanya ia memimpin selama 40 tahun. Demikian fakta tentang Daud, teman-teman. Kita kembali ke Mazmur 37 yang barusan kita baca tadi ya. Di sana Daud menuliskan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Di dalam Mazmur 37 ini
Daud mengajak kita melihat bahwa kita punya Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang setia memimpin kita. Dia Allah yang setia membimbing kita. Ya, teman-teman, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Dan pasti pernah mengalami yang namanya kesusahan, kesulitan. Baik kita yang sedang belajar, baik kita yang sedang kuliah, maupun kita mungkin yang saat ini menjadi seorang orang tua di rumah. Pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan, pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan. Tetapi firman Tuhan dari Mazmur 37 ini menegaskan kepada kita bahwa di dalam kesulitan dan di dalam kegagalan sekalipun, Tuhan menjadi pembela dan penolong kita. Artinya Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, tapi Tuhan ketika kita ada di dalam kegagalan, kemudian Tuhan angkat kita, Tuhan pegang tangan kita untuk bangkit kembali. Teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, Daud tidak berkata begitu saja ya di dalam Mazmur 37 ini, tapi didasari pada pengalaman hidupnya. Beberapa kali Daud mengalami kegagalan maupun kesulitan dan kesusahan sejak dia masih muda sampai dia menjadi raja. Saya tulis 3 di sini, teman-teman. Kesusahan ataupun kesulitan ataupun kegagalan yang hampir membuat Daud jatuh. Tetapi sekali lagi, Daud bisa bangkit dari sana. Yang pertama, ketika dia menjadi seorang gembala, teman-teman, pada masa mudanya ya, dia menggembalakan kambing domba, Daud seringkali berhadapan dengan hewan buas. Tentu saja hewan buas di sini siap menerkam hewan ternak, ya. Hewan ternak dari Daud ini. Tentu saja sebagai seorang gembala, Daud harus mempertahankan, menjaga, melindungi nyawa dari hewan ternaknya. Dengan cara apa? Ya harus melawan, ya, menghadapi hewan buas. Dan apa yang terjadi di sana? Ya teman-teman, apa yang terjadi di sana? Ternyata Tuhan jaga, Tuhan lindungi Daud. Sehingga setiap kali dia berhadapan dengan hewan buas, Daud diselamatkan oleh Tuhan. Hewan buas dikalahkan. Jadi sekali lagi, Daud pernah ada di masa-masa seperti itu. Pernah diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit. Kemudian Daud pernah berhadapan melawan Goliat. Di dalam 1 Samuel pasal 17 di sana diceritakan pada waktu itu bagaimana bangsa Israel yang sedang berhadapan, ya, berperang melawan bangsa Filistin. Dan sekali lagi teman-teman, bangsa Filistin hanya mengutus 1 orang saja di depan barisan pertempuran mereka yang namanya Goliat, dan semua bangsa Israel menjadi takut pada waktu itu, termasuk Raja Saul. Tetapi sekali lagi Daud menghadapi orang yang ditakuti satu bangsa itu. Daud menghadapi Goliat. Teman-teman, Daud menghadapi Goliat bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi dengan nama Tuhan. Artinya dia menghadapi Goliat bukan karena dia mampu mengalahkan Goliat, tetapi karena dia percaya ada Tuhan bersama-sama dengan dia. Tidak bisa dibayangkan teman-teman ketika Daud pada waktu itu. Tentu saja teman-teman pernah mendengar kisahnya ya, ketika Daud melawan Goliat. Kalau dibandingkan, di-compare, Daud itu masih muda, tidak ada pengalaman berperang. Bahkan pada waktu itu kakak-kakaknya, termasuk kakaknya yang bernama Eliab, ya, mengatakan, ngapain kamu datang ke sini ke medan pertempuran? Kamu ini masih muda, kenapa sih kamu nggak jaga kambing domba saja? Gitu ya. Kamu lebih aman di sana, ngapain di sini? Artinya menganggap remeh gitu ya, menganggap dia nggak bisa ngapa-ngapain. Termasuk juga Raja Saul waktu itu. Ketika Daud mengatakan, saya akan menghadapi Goliat, teman-teman, Saul tidak percaya. Wah, kamu masih muda, kamu masih kecil, gak mungkin gitu. Tapi saya mau katakan ya, firman Tuhan katakan kepada kita pagi hari ini, Daud berdiri di hadapan Goliat, dan juga bukan hanya Eliab yang menghina dia, bukan hanya Saul yang tidak percaya kepada dia, Goliat pun menghina dia, mengejek si Daud ini karena masih kecil, masih muda sekali, tidak punya pengalaman dalam hal berperang. Apa yang terjadi? Ketika dia menghadapi masalah yang sangat besar itu, Goliat itu teman-teman, sekali lagi dia percaya kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Dan ketika dia mengandalkan Tuhan, Tuhan pakai hal-hal kecil untuk mengalahkan Goliat. Batu kecil saja untuk mengalahkan Goliat yang sangat besar. Jadi sekali lagi, Daud pernah ada di masa-masa yang mencekam, di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang menakutkan.
Tapi di masa-masa seperti itu Tuhan bela Daud. Tuhan berikan kemenangan kepada Daud. Ya, sampai pada waktu itu Goliat dikalahkan, bangsa Filistin dikalahkan, dan ketika mereka pulang teman-teman, Daud ini dieluk-elukan, dipuji sebagai pahlawan yang gagah berani. Sekali lagi Tuhan yang memberikan kemenangan bagi Daud. Daud juga teman-teman, sekali lagi tadi di fakta yang saya ungkapkan di depan, bahwa Daud juga pernah yang selama hidupnya terus mengembara gitu ya, dan beberapa kali ingin dibunuh oleh Saul. Jadi sekali lagi Saul ini begitu iri, begitu cemburu, begitu marah kepada Daud. Kenapa? Pada waktu itu Raja Saul itu adalah raja yang sah di bangsa Israel. Dan ketika mereka bertempur melawan bangsa Filistin tadi, kemudian bangsa Israel ini menang karena Daud berhasil mengalahkan Goliat. Sepulang mereka dari pertempuran, ya, di tengah-tengah jalan, ya, perempuan-perempuan yang ada di bangsa Israel, rakyat yang ada di bangsa Israel mengeluh-elukan, memuji-muji Daud. Ya, dikatakan di sana, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Artinya apa? Saul mengalahkan jumlahnya sedikit, tetapi Daud mengalahkan jumlah yang jauh lebih besar. Artinya apa? Daud memberikan kemenangan yang begitu besar kepada bangsa Israel. Dan itu membuat Raja Saul menjadi marah, menjadi iri kepada Daud dan ingin mencelakai Daud. Teman-teman, beberapa kali ya Saul berusaha mencelakai, bahkan ingin menghabisi nyawa Daud. Tapi sekali lagi Tuhan jaga, Tuhan lindungi Daud dan meluputkannya dari rancangan jahat Raja Saul. Berulang kali. Teman-teman, bahkan Daud ya beberapa kali juga punya kesempatan ingin mencelakai Saul. Tapi sekali lagi, Daud tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia balas kejahatan Saul dengan kebaikan. Itu yang bisa kita pelajari dari seorang Daud. Dan lagi-lagi Tuhan meluputkannya, Tuhan menjaga Daud. Teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Pasti. Saya teringat beberapa tokoh gitu ya. Seorang kolonel Sanders yang menemukan atau yang menciptakan KFC, teman-teman ya. Dia berulang-ulang gagal. Bahkan disebut 1000 kali gagal gitu ya. Resep menunya gitu ya, tidak diterima di berbagai restoran. Tapi dia tetap berjuang dan bangkit. Kenapa? Ada Tuhan yang membela. Teringat dengan seorang tokoh lagi teman-temannya yang bernama Thomas Alva Edison. Di dalam berbagai percobaan yang dilakukan untuk menemukan sebuah lampu, kegagalan dan kegagalan terus dia alami. Tapi sekali lagi dia tidak pernah berhenti dengan cara. Kalau dia berhenti teman-teman karena dia gagal, maka kita tidak dapat menikmati ya, lampu seperti sekarang ini. Pada malam hari kita mendengar, ya kita bisa melihat wajah satu dengan yang lain, karena lampu itu hasil ciptaan orang yang tidak pernah berhenti ketika mendengar. Sekali lagi teman-teman, kita pasti pernah mengalami kegagalan. Saya pernah mengalami kegagalan. Ya, mulai dari kita kecil ya. Saat kita belajar berjalan masih kecil. Saat kita belajar naik sepeda ya, ketika kita masih kecil. Sebagian dari kita pasti pernah jatuh, pasti pernah gagal. Kita baru lahir ya, kecil gitu ya, belajar jalan gitu, gagal jatuh gitu ya. Tapi apa yang kita lakukan? Bangkit lagi. Demikian dengan orang yang bersepeda, belajar bersepeda. Jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh dan bangkit lagi. Tetapi ketika kita jatuh dan terus memilih untuk berhenti, maka kita tidak bisa bangkit. Tapi teman-teman, saya mau katakan, selama kita terus mencoba, maka sampai pada akhirnya kita pasti bisa terus mencoba. Ya. Daud sekali lagi melewati banyak proses, melewati banyak liku-liku kehidupannya, banyak proses yang dilewati. Dari dia masih muda ya, dari dia tidak dianggap jahat sampai menjadi seorang raja, bahkan memerintah selama 40 tahun. Banyak kesusahan, banyak kesulitan, banyak pergumulan, banyak masalah yang ada. Ada kegagalan-kegagalan yang mewarnai perjalanan Daud menjadi
sebagai seorang raja. Tapi Daud tidak berhenti di dalam kegagalan tersebut. Ada Tuhan yang membela. Ya, teman-teman, mari kita ingat satu hal yang firman Tuhan katakan pagi hari ini. Ketika kita mengalami kesulitan ataupun kegagalan mengerjakan sesuatu dan kemudian gagal, aduh kok gak berhasil, teman-teman, pagi hari ini kita ingatkan, tetaplah percaya dan mengandalkan Tuhan, sama seperti Daud. Sekali lagi saya mau katakan, ingat satu hal ini, ketika kita ada di dalam masa-masa yang sulit, mungkin gagal, tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Ya. Ingat baik, ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhanlah yang menolong kita. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tidak bisa bangun lagi. Karena Tuhan ketika kita jatuh, Tuhan akan mengangkat kita, membangkitkan kita kembali, memberikan kita semangat kembali untuk terus mencoba, berjuang sampai kita berhasil dan bisa. Ayo teman-teman, tetap semangat. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan ada bersama dengan Daud, pagi hari ini Tuhan ada bersama dengan saya dan juga buat teman-teman semuanya. Puji Tuhan sekali lagi, jangan takut karena Tuhan ada bersama dengan kita. Puji Tuhan, ayat hafalan kita di dalam Amsal 24 ayat 16. Sekali lagi, Amsal 24 ayat 16. Kita akan baca 2 kali ayat ini. Sekali lagi, Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Sekali lagi, Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Mari tetap andalkan Tuhan, tetap percaya Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Jangan tetap semangat. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan yang baik Tuhan berikan bagi kami untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Kesempatan ini Tuhan mengingatkan kami kembali untuk kami tetap semangat, terus mencoba. Ketika kami gagal, kami harus bangkit kembali karena Tuhan yang memberikan kami semangat, Tuhan yang memampukan kami, Tuhanlah yang mengangkat kami kembali. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kami percaya seperti Tuhan menolong, membela, menyelamatkan Daud, hal yang sama Tuhan kerjakan bagi kami yang percaya akan firman. Berkati kami semua Tuhan, dan kami bersyukur akan firman-Mu. Kiranya sukacita damai sejahtera Tuhan tinggal atas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa.